Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la khawla wa la quwwata illa billah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa diberikan kesehatan, keimanan dan kebahagiaan hidup. Salawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, materi yang kita bahas adalah tentang rezeki makhluk Allah tidak akan pernah tertukar. Saudaraku, suatu ketika Rasulullah bersama sahabat salah satunya Abdurrahman bin Auf, Rasulullah SAW mengatakan, dengan kekayaan yang begitu banyak, Abdurrahman Auf bin ini di akhirat nanti terakhir masuk ke dalam surga. Sehingga mendengar itu Abdurrahman bin Auf bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, karena dengan kekayaanmu yang begitu banyak menyebab lamanya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada Abdurrahman bin Auf. Dari mana hartanya? Dan dikemanakan hartanya yang begitu banyak dia belanjakan? Sehingga hal itu menyebabkan Abdurrahman bin Auf hatinya gelisah, hatinya tidak tenang. Sehingga dia menginginkan hartanya yang begitu banyak itu habis, sehingga hartanya itu tidak menyebabkan dia lama masuk ke dalam surga. Singkat cerita, di Madinah sedang musim paceklik. Korma-kormanya buahnya busuk. Lalu Abdurrahman bin Auf membeli korma-korma yang busuk itu semuanya dengan tujuan uangnya habis, hartanya habis. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Di saat itu ada utusan dari Syria, bahwasanya di Syria sedang terjadi wabah penyakit dan obatnya adalah kurma busuk. Sehingga kurma-kurma yang Abdurrahman bin Auf itu beli, semuanya dibeli. Sehingga menyebabkan Abdurrahman bin Auf beruntung 2 kali lipat. Artinya apa, saudaraku? Artinya Allah sudah menetapkan rezekinya kita masing-masing. Memang Abdurrahman bin Auf ditakdirkan untuk menjadi orang kaya. Makanya di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang keempat, ketika ruh sudah ditiupkan kepada janin di dalam kandungan, malaikat mengatakan, wa yu'mar bi kalimatin wa yu'mar bi arba'atin kalimat. Allah memerintahkan kepada malaikat menetapkan 4 hal. Bikatsbin rizquha, yang pertama menetapkan rezekinya. Wa ajalihi, yang kedua ajalnya. Wa amalihi, yang ketiga amalnya. Wa syakiyun au sa'idun, yang keempat susah atau bahagia. Untuk itu saudaraku, di dalam mengarungi kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezeki kita. Sebagaimana yang tertuang di dalam surat Hud ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbati fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi ini melainkan Allah telah menetapkan rezekinya. Saudaraku, untuk itu di dalam mencari rezeki, kita tidak perlu terlalu ngotot. Kita berusaha secara maksimal.
Betapa banyak orang karena ingin mendapatkan rezeki yang banyak, harta yang banyak, memakai jimat, memakai dukun, memakai cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezeki kita. Dan terkadang ada manusia yang ketika melihat saudaranya mendapatkan rezeki yang melimpah, dia iri, dia dengki. Seolah-olah rezeki saudaranya, harta saudaranya itu harusnya adalah untuknya. Padahal saudaraku, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezekinya kita masing-masing. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang senantiasa berikhtiar dengan sebaik-baiknya, ikhtiar secara maksimal, ikhtiar yang sungguh-sungguh, tapi tetap di jalan